hadir menemani Anda dengan informasi terpercaya dan teraktual bersama saya Karen pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. 142 tahun silam telah lahir sebagai sosok wanita hebat Indonesia, yakni Raden Ajeng Kartini. Beliau merupakan wanita pertama yang berani menyuarakan pendapatnya. Beliau juga merupakan pelopor bagi para wanita hebat Indonesia. Tanpa kemewahan meyakini wanita dapat berdiri kakinya sendiri dan menolak stigma bahwa wanita tidak setara dengan pria. Nasib sebagai wanita tentunya kitalah yang menentukan. Karenanya beliau meninggalkan sejumlah warisan yang terus dapat dikenang yang berada di kota Jepara, Jawa Tengah, kota kelahirannya. Berikut liputannya. Tugu Tiga Putri ini merupakan monumen tiga pejuang wanita Jepara, yaitu patung Ratu Shima, patung Ratu Kalinyamat, dan patung R.A. Kartini, yang terletak tepat di tengah persimpangan jalan. Patung Ratu Shima menghadap ke Kecamatan Kling, yang merupakan pusat kerajaan Kalingga. Ratu Kalinyamat menghadap arah Mantingan, serta patung R.A. Kartini menghadap ke Kecamatan Mayong, yaitu tempat kelahirannya sebagai tokoh emansipasi wanita. Baik pemirsa, berikut liputannya mengenai peninggalan bersejarah Kartini. Untuk itu SBS TV akan mengundang seorang narasumber yang akan berbagi sedikit mengenai perjalanannya yang terinspirasi dari R.A. Kartini. Baik pemirsa, saat ini SBS TV sudah terhubung dengan narasumber kami, yaitu Zulia. Halo Zulia. Halo. Halo Zulia, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Amin. Oke, Zulia ini merupakan sosok seorang businesswoman ya Zulia ya, yang merintis bisnisnya itu karena terinspirasi dari tokoh pahlawan, yaitu R.A. Kartini. Boleh dong Zulia sharing sedikit mengenai pengalaman dan bisnisnya yang sedang Anda jalani? Oke, baik. Usaha saya ini tuh bergerak di bidang makanan yang telah berjalan sekitar 6 tahun lamanya, mulai dari tahun 2016 sampai saat ini. Banyak pasang surut yang saya telah lewati gitu untuk bisa terus memajukan bisnis ini. Dan saya itu tuh terinspirasi oleh pahlawan Indonesia, yaitu R.A. Kartini, karena semangat dan pantang menyerahnya beliau untuk bisa mendapatkan hak-hak perempuan itu sangat menginspirasi saya gitu. Menginspirasi perempuan-perempuan zaman ini. Wow, sangat inspiratif sekali Zulia. Berarti kira-kira makna Kartini atau sosok Kartini di mata Zulia itu seperti apa sih? Kalau menurut saya pribadi ya, sosok Kartini itu cerminan diri saya, yang dimana sejak usia 16 tahun saya sudah hidup mandiri dan berjuang membangun bisnis saya. Jatuh bangun pastinya nggak semudah itu, nggak instan gitu. Jadi Hari Kartini mengingatkan saya pada perjuangan saya. Wow, benar-benar sangat-sangat inspiratif sekali. Oke Zulia, tim SBS TV mau sharing sedikit mengenai cuplikan. Kami jadi akan menampilkan sedikit cuplikan mengenai peninggalan bersejarah Kartini. Oke, stay tune nih Julie. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 yang berasal dari kalangan priai atau pada masa dikenal sebagai bangsawan Jawa. Saat menginjak usia 12 tahun, beliau dipingit dan inilah peninggalan bersejarah R.A. Kartini. Dan di sini Rembangan Jepara, beliau mulai menuliskan surat kepada teman-temannya untuk bertukar pikiran mengenai emansipasi wanita. Oke Zulia, terkait cuplikan yang tadi, menurut Zulia nih, ketika ngeliat cuplikan tadi, apa sih yang terbesit oleh Zulia mengenai peninggalan bersejarah Kartini? Untuk saya pribadi, mungkin gambaran
saya kurang luas gitu ya, karena saya sendiri juga belum pernah ke Museum R.A. Kartini itu. Namun yang saya lihat tadi terdapat peninggalan yang cukup lengkap di sana. Mulai dari tempat tinggal dulu, kamar tidurnya, foto keluarga Kartini, dan alat tulis zaman dulu yang beliau gunakan untuk menuliskan surat-suratnya. Iya bener banget Zulia, bener-bener pasti kerasa banget ya perjuangannya dengan kita Iya. melihat peninggalannya dia aja. Menurut Zulia sendiri itu perjuangan Kartini apakah masih diterapkan oleh wanita di Indonesia? Saya sih nggak bisa bilang semuanya sih ya. Mungkin bagi beberapa wanita yang masih mendapatkan emansipasi wanita, saya rasa perjuangan Kartini itu patut untuk dilanjutkan karena sebagai wanita harus mematahkan anggapan bahwa wanita hanya di rumah saja, itu nggak benar sih. Benar, setuju banget ya Zulia ya. Berarti memang ya kita nggak bisa mengukur atau semua wanita itu memperjuangkan atau semua wanita itu tidak memperjuangkan gitu ya Zulia ya. Oke Zulia, kira-kira menurut pandangan dari Zulia sendiri nih, bagaimana sih mengenai perbedaan derajat laki-laki dan wanita yang sering salah diartikan? Oke, kalau pendapat saya pribadi, jujur harus open minded. Udah nggak zaman banget gitu, kayak membanding-bandingkan kemampuan wanita dan laki-laki. Bahkan di bidang dibilang bahwa laki-laki itu bisa segalanya gitu kan ya. Dan wanita tidak bisa melakukan pekerjaan laki-laki. Itu salah sih. Buktinya ada kok driver wanita ataupun binaraga wanita, dan itu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki juga, bukan? Benar setuju banget ya, bener-bener zaman sekarang ini yang udah era serba modern, udah gak zaman banget yang bilang masih stereotip wanita tuh nggak bisa melakukan pekerjaan laki-laki ataupun sebaliknya. Bukannya maksud untuk merendahkan laki-laki, tapi memang derajat kita sebagai wanita itu memang ada eksistensi sendiri, jadi kita tetap bisa melakukan apa yang kita mau. Jadi bener banget ya Zulia ya, saya setuju banget nih. Pasti pemirsa di rumah juga akan setuju dengan pendapat Zulia. Oke Zulia, kira-kira nih apa sih yang akan Zulia lakukan untuk tetap memperjuangkan hak Zulia sebagai wanita? Tentunya kalau memang ada yang mempersulit hak saya akan tetap berjuang sih, dan gak mau diem saja. Karena kalau diem saja toh akan ditindas juga kan. Jadi yang mending mati-matian lah untuk memperjuanginya itu. Wah bener banget Zulia. Berarti memang Zulia itu sosok yang tangguh banget ya Zulia ya. Jadi memang benar-benar tough. Oke Zulia, kira-kira dari last question tadi mengenai apa yang akan Zulia lakukan untuk mendapatkan hak Zulia, kira-kira boleh nggak nih Zulia sharing sedikit mengenai pengalaman Zulia, misalnya apakah ada kesulitan ketika Zulia membangun bisnis atau merintis bisnis? Jadi kita bisa saling sharing aja Zulia sama pemirsa di rumah. Oke, baik. Waktu mulai bisnis itu kan buat bangun bisnis ini tuh emang rada-rada susah ya. Emang susah, bukan rada-rada lagi. Emang susah gitu. Saya yang belum ada modal dan harus mikir gimana caranya biar bisa dapat modal ini gitu. Akhirnya saya ceritakan sama orang tua kalau misalnya saya pengen ngebangun bisnis ini, dan dikasihlah modal, tapi nggak sebesar yang saya harapkan gitu. Cuma dikasih duit 50.000, karena waktu itu krisis ekonomi di keluarga juga lagi nggak stabil juga kan. Jadi cuma ada di 50.000 itu, dan saya harus mikir, muter otak gimana supaya 50.000 ini jadi 2 kali lipatnya gitu, atau 3 kali lipatnya, atau seterusnya gitu. Akhirnya saya mikir buat dapetin bahan-bahan yang saya perluin dengan duit 50.000 itu. Jadi
kalau misalnya nggak dapet apa-apa tuh kayak perjuangan orang tua pun ngasih 50.000 itu juga kayak gimana gitu, kayak pasti kan berat gitu, karena 50.000 itu juga bisa buat beli hal yang lain gitu, kayak misalnya buat beli beras ataupun makanan. Jadi saya harus pinter-pinter juga gitu ngebagiinnya. Setelah saya belanja udah dapet semua dan ternyata alhamdulillah cukup 50.000 itu. Berarti memang Dan di situ kesulitan di modal mulai ya Zulia untuk awalnya merintis bisnis itu memang di modal Iya. ya Zulia ya. Tapi memang ada jalan ya untuk bagaimanapun kita untuk selalu berusaha, kita meyakinkan diri, kita selalu mencoba dan mencoba, akhirnya tetap berhasil Zulia. Oke Zulia, kira-kira untuk sampai saat ini apakah bisnisnya Zulia masih berjalan? alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan, walaupun saya sibuk dengan pekerjaan, tapi masih tetap memang berjalan. dari businesswoman yang bisa membagi waktunya dengan usahanya. Zulia, boleh dong sharing nama sosial medianya mengenai bisnisnya, apakah ada Instagram atau TikTok? Jadi pemirsa di rumah tahu dan siapa tahu Oh, kepo oke, untuk ada. bisa lihat-lihat bisnis Zulia. Iya boleh. Nama Instagram bisnisnya itu Zulia Food, @zuliafood. Oke, nanti akan tim SBS TV akan cantumkan di bawah ya, @Zulia Food Zulia ya. Nyambung aja ya Zulia ya, Zulia Food. Oke, Iya. nanti tim kami akan bantu untuk edit dan akan kami masukkan. Zulia, hari ini sesi ini sangat seru banget ya wawancaranya Yeah. mengenai RA Kartini, sangat-sangat inspiratif sekali dari pengalaman Zulia mengenai rintisan bisnis Zulia. Sangat-sangat inspiratif dan terkait Kartini pun sangat relatable sekali dengan sosoknya yang membawa Zulia sampai ke titik saat ini. Oke Zulia, di akhir sesi ini boleh nggak Zulia kita bareng-bareng nih Zulia, kita ada slogan tim SBS TV membuat slogan mengenai RA Kartini. Jadi kita nanti ngomong barengan nih Zulia. Kita ngomong harum namamu, panjang umur perjuanganmu Kartini. Panjang banget ya. Oke, kita baik. latihan dulu ya. Harum Iya, panjang. namamu, Oke. panjang umur perjuanganmu Kartini. Oke, coba Zulia sendiri dulu. Harum namamu, panjang umur perjuanganmu Kartini. Oke. Sekarang kita barengan ya Zulia ya. Oke, 1, 2, 3. Harum namamu. Harum Kita nggak namamu, barengan. Oke, kita barengan lagi ya. panjang Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Harum namamu. harum namamu, Panjang Pan- umur perjuangan Perjuangan. Kartini. Oke, kayaknya memang ini sinyalnya jelek banget ya. Jadinya ada Iya. gangguan. Oke, it's okay. Berarti memang sesi hari ini sangat-sangat inspiratif banget. Semoga pemirsa di rumah dapat terhibur dan juga sekaligus menjadikan sosok Zulia jadi panutannya, dan semoga cerita tadi menginspiratif kalian semua pemirsa di rumah. Oke Zulia, terima kasih untuk hari ini Zulia. Makasih banget udah Sama-sama. menjadi narasumber di SBS TV. Dengan kesibukan waktu Zulia tentunya bisa membagi waktu dengan siap untuk diwawancara oleh tim SBS TV Zulia. Sekali lagi terima kasih Zulia, sampai ketemu di lain waktu. Sehat selalu dan salam sukses untuk bisnisnya Zulia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi ini. Seperti buku yang tulis oleh Kartini, habis gelap terbitlah terang. Selayaknya harum namamu, panjang umur perjuanganmu. Saya Karen mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini. Pamit undur diri dan sampai jumpa.